dulu ya pokoknya kalau yang namanya bersatu gitu, ukhuwah dalam artian oke aja gitu. Jadi girohnya tinggi, ilmunya nol. Nah itu ya. Tapi masih mending ada girohnya ya daripada ilmu nol, giroh nggak ada lah. Nah terus singkat ceritanya nih, mengenal manhaj salaf ini dari mana ini? Seiring waktu berjalan, itu pun juga kita masih goyah. Bisalah diperkenalkan diri dulu nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Trisno Pedrianto ya. Alhamdulillah sekarang ini saya sebagai salah satu pengajar di SMP swasta Kang. Alhamdulillah bisa berkenal dengan Kang Dedi itu, masya Allah. Iya. Sekarang motivator bagi saya beliau ini. Banyak pelajaran Kang. Bisa diceritakan ini kita bukan dalam rangka mengumbar aib ya, tapi kita ceritanya di sini sebagai ibrohnya aja. Bagaimana sih perjalanan kita ya mencari ya insya Allah mencari kebenaran seperti itu. Jadi gimana dulu? Sebenarnya saya mulai ikutan ngaji itu kurang lebih di tahun 2017 atau 2016 lah Kang ya. Itu zamannya pemuda hijrah. Kalau di Bandung itu zamannya pemuda hijrah. Oh iya. Dulu saya waktu zaman mahasiswa baru-baru ngaji gitu kan. Kita masih suka nongkrong dengan teman-teman gitu kan. Atau kupu-kupu lah, kuliah pulang. Kupu-kupu. Ya baru tahu juga nih. Kadang nongkrong juga sampai malam. Jadi kita nggak kepikiran untuk mengenal yang namanya taat dengan beragama. Mungkin beda-beda dengan teman-teman yang basicnya pondok pesantren gitu ya. Mungkin dia memang sudah dibina dari mulai tingkatan SMP sampai SMA dia udah. Kalau kita kan ibaratnya senang main. Normal saja pada umumnya. Gitu ya. Anak muda pada umumnya kayak gitu. Cuman lagi itu memang lagi booming zamannya pemuda hijrah. Jadi alhamdulillah salah satunya mungkin saya juga kebagian manfaat dari kegiatan tersebut dan tapi alhamdulillah lebih nikmatnya lagi ketika mengenal manhaj salaf gitu. Sekarang yang saya nikmati sekarang. Dulu kalau boleh cerita itu ya kalau gak salah zamanan laku apalagi booming di videonya YouTube kayak Muzamil. Iya. Hanan Ataki, Murad apa ya di YouTube-nya, Murotalnya gitu kan. Jadi langsung juga kan figur anak mudanya gitu kan. Oh iya, karena dari penampilan ya. Penampilan anak figur jadi seolah-olah wah kok bisa gitu ya. Anak-anak muda seperti ini. Anak muda gaul tapi soleh gitu. Betul. Ditambah lagi kan ada satu di sana tuh namanya Masjid Al-Latif di Bandung itu. Jadi terkenal sekali kalau teman-teman mungkin di Bandung kenal dengan Masjid Al-Latif itu. Di sana tuh kalau setiap malam minggu jadi ada kegiatan positifnya. Jadi ketimbang anak-anak yang lainnya nongkrong mungkin atau pacaran, di sana tuh ada kajian anak muda. Iya. Itu memang diprakarsai oleh teman-teman di ITB, salah satunya oleh Muzamil dan kawan-kawan. Itu beliau memang jurusan arsitektur. Arsitek ya, cerdas juga ya. Betul. Jadi nah di sana saya nggak terlalu tertarik, cuman tertariknya itu di konten YouTube-nya yang bacaannya masya Allah gitu ya. Bagi saya yang awam, kan seperti itu terkenal berbagai bacaan kayak Imam Masjidil Haram kalau nggak salah ya. Betul. Jadi apa namanya bagi saya yang awam yang minim ilmu agama bagi saya itu suatu yang wah kok enak gitu ya. Bahkan kita dilihat YouTube-nya ada beberapa teman-teman yang menangis juga. Dalam artian kok bisa gitu kan. Kita alhamdulillah ada adik kelas saya satu desa juga Kang yang kuliah di Bandung juga ngajakin lah ibaratnya Kang ayo dah sekali kajian gitu ke Al-Latif gitu ke sana. Dan itu pengalaman pertama saya dan juga salah satu apa ya yang bikin saya merinding. Jadi ketika malam mingguan yang biasa teman-teman mungkin nongkrong atau pacaran saya diajak ke sana. Pas malam minggu, masya Allah bener. Banyak. Anak muda semua di sana, nggak ada orang tua, anak muda semua. Waduh. Ini masya Allah anak muda semua saya bilang. Jadi kita ke bawah semangat itu gitu. Malam Ahad itu ya berarti. Malam Ahad. Tapi kita nggak kenal pengacara, kenal apa namanya dai-nya, nggak kenal. Nggak kenal waktu itu. Cuman anak muda banyak. Anak muda saja pokoknya. Terus ketika imam. Skateboard nggak sih? Skateboard. Di sana belum ada masih ada kajian. Berarti benar masjid aja nggak ada tempat-tempat. Iya, cuman pakaiannya gitu kayak kaos, pakai selendang, pokoknya anak muda aja. Keren. Oh iya. Kita pokoknya pakai celana jeans seolah-olah mereka tuh kayak semacam apa pengen menampilkan bahwa ini anak muda yang setelah seperti ini tapi mereka pengen belajar agama. Kayak IBC kayak dibangun seperti itu. Jadi mungkin tertarik juga. Nah, ada satu yang kejadian yang sangat membuat saya juga jadi ikut tersentuh gitu ya. Ada satu tukang nasgor, tukang orang Jawa nih kalau nggak salah, orang nasgor lewat sana. Dikirakan kalau lagi ada rame-rame kan, wah masya Allah nih pasti
ada acara gitu kan, lewat sana ke tukang nasgor, pas sholat isya kalau nggak salah itu, pas polis karena kan jeda dulu ya, biasa jeda dulu kalau di sana itu pas kajian isya dulu, ada tukang nasgor bapak-bapak pas pinggir saya wudhu, Pak, Kang ini acara rame-rame, acara biasa ya. Saya bilang ini acara anak muda Pak, pengajian biasa kalau Sabtu di sini. Masya Allah ya. Anak muda semua kan ya, kalau nggak ada yang tua-tua, saya aja tukang nasgor kan ya sendirian. Pas ikutan sholat, pinggir saya juga, pas bacaannya loh, itu yang kalau nggak salah Muzamil, yang tampilnya itu kan, Masya Allah bacaannya, beliau sampai menangis pinggir saya. Tukang nasgor tuh menangis. Ya Allah, sebelah saya langsung nangis. Saya juga kan yang masih awam juga, gitu, ikutan nangis gitu, ya Allah Robi ini bacaannya udah tersentuh gitu kan. Akhir udah beres sholat dia langsung, ya Allah saya baru tahu kok di sini ada satu masjid ya anak muda semua bacaannya Masya Allah. Saya tukang nasgor dia langsung merinding gitu, jadi pengen seolah-olah ya, ada kalau yang seperti ini gitu anak mudanya. Mind blowing banget sih memang ya. Gitu seperti itu. Dulunya tuh. Dapat sensasinya gitu. Dapat sensasinya. Saya mungkin dan teman-teman yang hijrah gitu, ibaratnya katanya hijrah itu ya masih melihat konten-konten di internet itu yang memang kalau selama masih positif dilihatnya kita ambil pada saat itu. Jadi kita belum mengenal yang namanya manhaj belum kenal akidah kita belum kenal. Jadi ibaratnya pokoknya yang baik-baik aja. Yang baik-baik dulu kita anggapnya diambil lah gitu kan, seperti kita memang masih awam banget. Jadi terus juga berjalannya waktu, banyak teman-teman juga yang merekomendasikan beberapa ustadz di internet yang ini lo bagus lo ceramahnya gitu. Satu momen saya dulu ikutan, alhamdulillah itu pertama ketemu dengan Ustadz Syafiq di Masjid Ukhuwah Bandung. Oh, paham. Dulu nggak tahu Ustadz Syafiq itu yang mana, yang tahunya itu Ustadz Khalid. Jadi mirip ya. Kan bahasa lama juga. Betul. Jadi ketika lihat di konten YouTube itu kan saya nontonnya Ustadz Khalid. Masya Allah Ustadz Khalid gitu. Cuman ada teman ada Ustadz Syafiq katanya. Anak pikir itu Ustadz Khalid. Maka semangat tuh. Masya Allah datang ini dakwahnya membludak juga kan. Wah, sampai meluber juga. Masya Allah. Datang ke sana udah orang Majalengka juga ternyata. Ada ya. Kajiannya siang malam? Siang kalau nggak salah. Nah ini buat teman-teman ya, kalau ke Bandung bisa silakan datang ke Masjid Ukhuwah itu. Masya Allah bagus ya masjidnya ya. Di Pemkot, di balai kota itu ya. Di pusat kota. Masya Allah itu buat kajian anak muda juga banyak. Masya Allah, pokoknya udah kalau di Bandung gitu. Jadi pertama Ustadz Syafiq itu loh, kalau bilang beda dengan di YouTube gitu kan, sekiranya itu ya Ustadz Khalid gitu kan. Tapi ketika penyampaiannya juga wajahnya itu sampai padatnya kata Syafiq, afwan ya semuanya berdiri semua, maju lagi satu langkah baru duduk, itu berdempetan semua kita. Saking nikmatnya itu nggak kerasa. Padahal apa ini saling berdekatan gitu kan. Itu momen yang sangat, waduh Masya Allah, jadi dalam artian saya kehilangan momen nih waktu muda itu. Harusnya memang seperti ini gitu kan. Itu masih kuliah kan? Udah beres kuliah, Udah beres bahkan. Kuliah. Padahal dulu saya juga masih kerja di saya juga sebenarnya mantan ex-bank juga. Oh iya. Di ex-bank juga hampir mau 5 tahun lah di sana. Itu dari kuliah langsung kerja di sana? Langsung kerja di bank juga. Dari marketing ya seperti lah. Jadi saya pikirannya wah ini apa namanya itu belum nikah berarti ya? Belum nikah. Kok bisa ya orang-orang teman-teman gitu mengambil kesempatan seperti ini, dalam artian mereka bisa ngambil peluang ilmu agama. Iya betul. Saya berarti waktu saya terbuang sia-sia gitu kan. Bahkan bisa dibilang ini ya, ada ustadz juga ngasih faedah itu. Kalau misalkan menghadiri majelis ilmu itu gampang, betul. Banyak banget nah ibaratnya. Nah ini kebetulan memang banyak banget waktu itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat persentase bisa dibilang sedikit sebetulnya ya. Betul. Karena emang datang ke majelis ilmu itu butuh hidayah. Betul. Memang hidayah. Jika semuanya. Dan itu pun juga kita belum kokoh dalam artian ilmu agama, kita masih ibaratnya yang senang-senang gitu kan. Iya, ibaratnya baru senang dulu. Belum kita nggak kenal yang namanya bid'ah, kita juga kenal. Akidah kita belum kenal, sunnah kita belum kenal. Ya sama juga. Ketika kita dari kecil juga kan kita mungkin nggak memilah-milah ya. Yang penting mah ada pengajian aja. Selesai udah. Padahal kan kalau zaman sekarang apalagi lebih ini lagi ya. Ada yang pengajian itu kan yang membahayakan juga kan, yang merusak akidah, yang mengajak kepada terorisme dan lain sebagainya.
menyajak kepada akidah yang menyimpang ini. Betul. Memang kita harus khawatir banget ya kalau zaman sekarang itu karena perekrutannya sangat masif, beda dengan zaman dulu ya orang ibaratnya sosial media belum ada gitu, masih sembunyi-sembunyi, sekarang udah terang-terangan. Bahkan pada saat itu memang lagi momennya perpolitikan panas Kang ya. Tahun 17 kalau nggak salah. Saya juga mungkin dulu salah satu ikutan alumni-nya masalahnya. Paham. Jadi ya faktor ngaji juga, faktor perpolitikan dan awamnya ilmu gitu kan. Jadi dulu ya pokoknya kalau yang namanya bersatu gitu, ukhuwah dalam artian oke aja gitu. Jadi girohnya tinggi, ilmunya nol. Nah itu ya. Tapi masih mending ada girohnya ya daripada ilmu nol, giroh nggak ada lah. Nah terus singkat ceritanya nih, mengenal manhaj salaf ini dari mana ini? Seiring waktu berjalan, itu pun juga kita masih goyah. Dalam artian kita lihat YouTube kok ada ustadz seperti ini ya, kok ada ustadz seperti ini gitu kan. Agak mulai ini nih. Mulai goyah di sana. Gitu. Mulai agak aneh nih, misalkan. Jadi kadang-kadang ada orang. Gitu. Jadi dulu itu prinsipnya, udahlah jangan nyinggung yang kayak gini, bersatu aja gitu kan. Oh pengennya persatuan aja. Persatuan aja gitu kan. Sekarang kita karena melihat perpolitikan Indonesia panas gitu kan, ibaratnya langsung Islam dengan orang inilah gitu. Iya, harusnya sesama Islam jangan pecah. Jangan pecah lah gitu kan. Jadi pokoknya kita minimnya persatuan aja. Jadi kalau ada yang ustadz ini menghina ini, kita dukung yang dihinanya gitu, ibaratnya seperti itu. Oh iya. Jadi kalau ada ustadz ini yang bilang jangan demo atau jangan apa, wah kita benci gitu kan. Kok nggak boleh demo gitu kan, padahal kan baik mungkin waktu bilangnya gitu dulu ya. Jadi kita nggak tahu hadis, nggak tahu apa-apa, pokoknya kita tahu sejarah juga. Iya. Padahal kalau kita tahu ya sejatinya yang memecah belah itu kan karena kebid'ahan itu kan. Betul. Ya. Jadi justru kita setelah mengenal ilmu, semakin menunduk, semakin tawadhu, semakin udahlah berdoa pasrah. Setelah tahu ayat Al-Qur'annya, setelah hadisnya, apalagi ustadz-ustadznya yang berbicara begini loh manfaatannya, ini loh mudaratnya. Ya, alhamdulillah kita lebih lapang dada sekarang. Iya, sekarang ya seiring ditambah diisi ilmu gitu ya. Diisi ilmu terus akhirnya menyadari bahwa kenapa nggak boleh, kenapa ini ya karena ada ilmunya sekarang. Kalau dulu mah kan main hawa nafsu aja. Betul. Karena taunya hanya sekilas mungkin, ini katanya melarang. Betul. Itu mungkin ya yang kebanyakan saya sendiri alami mungkin seperti itu juga kan. Alhamdulillah ketika mengenal salaf itu ketika ke Majalengka Kang. Jadi ketika pulang ke Majalengka. Iya, istri lagi hamil, kita awal nikah dulu. Istri lagi hamil di Bandung, kita nggak kerjaan juga. Terus saya minta ke teman dapat kerjaan di Majalengka, dikasih. Itu memang kenapa nggak ada kerjaan di Bandung itu? Apakah memang keluar? Saya baru resign tadi. Resign. Berarti udah hijrah juga kalau gitu. Jadi setelah itu udah tahu itu dulu. Udah tahu, jadi sedikit-sedikit adalah mau cari kerjaan yang lain aja gitu kan. Istri pulang ke aja kampung ke Majalengka biar dekat orang tua juga. Berarti gitu. Kang Trisno sama istri orang Majalengka asli berarti? Betul. Asli dari Majalengka semua. Dan itu ketika perjalanan pulang pindah ke Majalengka pun itu sempat berdoa. Mungkin dalam keadaan safar ya, dikabulkan sama Allah. Allah nggak bilang, kalaupun nanti di Majalengka, tolong saya dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kayak seperti di Bandung, tempatnya komunitas ngaji. Oh gitu. Makanya ketika datang di forum GPP, ketika diimami sama si abang tuh di forum GPP, saya bilang, Bang, yang suka ada kajian di mana ya? Oh gitu. Belum bilangnya, Bang, itu Pak Dedi katanya tanya yang kemarin. Gue bilang yang mana? Gitu yang tadi suka di masjid katanya, Masya Allah. Gue bilang ketemu gitu. Dengan Kang Hilman, alhamdulillah dikasih apa? Dikuatkan lah, dikuatkan bahwa ya kajian memang seperti ini, resikonya seperti ini, pembentukan akidah lu seperti ini. Jadi alhamdulillah sharing berjalannya waktu ya alhamdulillah. Bisa juga kita. Alhamdulillah. Nah ini nih buah dari ini ya perjalanan hijrah yang dapat ya. Abu Gianisa ya. Betul. Gianisa. Oh alhamdulillah, jadi itu ya intinya. Betul. Jadi berkat doa juga ketika safar. Ya kita doa. Ketika minta jadi doa. Ketika pulang dulu kan mungkin kayaknya di Bandung aja nih kajiannya. Ternyata di Majalengka juga udah. Dulu saya nyangka di Majalengka nggak ada. Cuman ya Allah minta ke semua Allah, ya Allah. Dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kayak gini gitu kan, yang semangat ngajinya gitu kan, yang kajian sunnahnya gitu kan. Ya, alhamdulillah ya. Beruntung banget bisa langsung di sini kita di Majalengka ketemu dengan kita ketemu banyak ya. Banyak dengan iwan-iwan yang lain. Iya, saya juga itu tahun 2011 ya. 2011 memang masih sepi sekali. Iya. Kajian tuh hanya ada di sini. Betul. Satu-satunya di Majalengka di Afia ini. Betul. Nah,
Ya setelah itu, dan tempatnya juga nggak di SMPIT ini, tapi di Stikes gitu kan awal tuh. Allah tolong gitu dakwah Islam di Majalengka ya berkembang sekarang. Iya. Kita ibaratnya mau kajian di mana ada gitu. Iya. Dan ustadz-ustadznya juga udah available. Sekarang alhamdulillah mungkin tiap kecamatan sudah di Majalengka. Berarti sekarang mah kita tinggal menikmatinya tinggal maunya aja. Sebenarnya. Tinggal maunya, betul. Tinggal maunya. Itu lebih berat lagi Kang tangan hijrahin ya. Ibaratnya Allah nanti antum udah mau hijrah nih, udah mau belajar agama, udah difasilitasi banyak tempat. Kemana aja gitu kan, ibaratnya mau nggak belajar, tinggal maunya, tinggal mengamalkannya ya, dan istiqomah insya Allah ya. Lebih berat lagi sebenarnya tanggung jawabnya. Nah jadi itu teman-teman ya, berawal dari ajak mengajak sih ya, saya simak tuh tadi ya. Betul. Jadi ada baiknya juga kita sambut ya kalau ada ajakan dari teman kita untuk menghadiri kajian. Betul. Ya itu mungkin Allah ngasih signal kepada kita. Hidayah itu sebenarnya datang setiap hari Kang, cuma kitanya aja yang nggak ngeh gitu kan. Iya. Tinggal mau apa enggak gitu kan. Jadi ya jangan nunggu, harus dijemput Bang Hidayah itu. Betul. Ya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya. Jadi di sini disclaimer dulu, tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekan suatu golongan. Kita di sini benar-benar pure cerita bahwa memang ini perjalanan spiritual dari Kang Trisno ya. Betul. Akhirnya Kang Trisno memantapkan untuk ke manhaj salaf ya. Karena ada teman-teman juga yang hijrah mungkin nggak ke manhaj salaf, misalkan ke jamaah tabligh atau ke lainnya lah ya. Betul. Itu adalah hak masing-masing sih ya, gitu seperti itu ya gitu. Ya. Baik itu aja mungkin ya. Ya, syukron ya Kang Trisno nih udah mau cerita. Semoga ada faedahnya teman-teman ya. Ya. Sampai bertemu lagi di podcast saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.